Bahkan ketika minta Rabbighfirli warhamni wajbuni, tidak ingat ke Allah ya. Bayangkan, sujud itu saat kita terdekat dengan Allah. Nggak ada lagi saat terdekat kecuali sujud itu paling kita dekat secara fisik ya. Tapi kita nggak ingat kita lagi sujud kepada Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Senang sekali. Nah, ada yang bertanya, gimana supaya kita ini bisa senang untuk beramal atau sabar ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi kawan-kawan, dalam hidup ini memang akan sabar, satu ya diantaranya yang membuat kita sabar ketika kita secara syariat ya membandingkan dengan orang yang lebih pahit, dengan yang lebih getir cobaan hidupnya dibanding kita. Nah, kita akan lebih sabar. Aduh, ada yang lebih pahit, ada yang tidak punya rumah, ada yang lumpuh, ada yang di tenda. Makin kita bisa melihat orang-orang yang lebih menderita daripada kita, itu kita cenderung akan lebih sabar dengan keadaan. Yang kedua, kita tuh bisa lebih sabar kalau kita semakin menyadari bahwa ujian kepahitan tuh bisa jadi penggugur dosa, sedangkan kita banyak dosa. Nah, banyak dosa yang tidak terhapus karena istighfar kita kurang bagus, sholat kita kurang khusyuk, kita bisa melihat kita kurang banyak, sehingga jadi kalau kita ingat dosa banyak dan kepahitan, dihina orang, sakit, ketipu, itu kan syariatnya adalah karunia Allah yang membuat kita bisa berguguran dosa. Nah, orang kalau ingat, aduh dosa saya banyak dan sekarang ujian inilah yang bisa mendatangkan penggugur dosa, nah itu cenderung lebih sabar. Sabar ketika pertama tadi lihat yang lebih pahit, kita jadi oh ternyata ada yang lebih menderita dari saya. Makanya penting wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar itu ya, bahwa sering-sering dekat dan cintai orang miskin, karena dari sana kita akan bisa lebih syukur dan lebih sabar dengan keadaan kita. Yang kedua adalah kita ingat sekali bahwa kita banyak dosa dan istighfar kita kurang nendang untuk menghapuskan, sehingga Allah menghadirkan ujian kepahitan sebagai penggugur dosa. Yang ketiga adalah yaitu kita ingin sekali punya pahala melimpah, tapi sholat kita kurang khusyuk, nggak bener malah ya. Kemudian zikir sedikit, ngaji sedikit. Tapi kalau kita ingin pahala yang banyak, salah satu di antara gerbangnya adalah dibukanya lewat bala, oleh kepahitan, ujian. Nah, itu akan mendatangkan pahala sabar, dan ini mungkin tidak terkejar oleh ibadah kita yang sholat kita ya lebih memerlukan ampunan Allah daripada pahala, dan sholatnya juga ngaco ya, tidak ingat kepada Allah. Bahkan dalam sujud juga kita tidak ingat ke Allah. Bahkan ketika minta Rabbighfirli warhamni wajbuni, tidak ingat ke Allah ya. Bayangkan, sujud itu saat kita terdekat dengan Allah. Nggak ada lagi saat terdekat kecuali sujud itu paling kita dekat secara fisik ya. Tapi kita nggak ingat kita lagi sujud kepada Allah. Rabbighfirli warhamni itu doa di antara dua sujud. Bayangkan sujud, doa, sujud lagi, nggak ingat lagi doa. Nah, jadi sebetulnya kita lebih mengharapkan ampunan Allah dalam ibadah kita ini. Oke, sebentar ini. Nah, jadi ingat pahala, oh ini ganjarannya. Nah, banyak orang yang menjadi lebih sabar ketika ingat pahala.
dihina, oh orang menghina berarti dia sedang mentransfer pahala. Jadi jangan disalahkan orang yang senang pahala tuh, karena itu juga Allah yang menjanjikan dan itu bisa membuat kita lebih sabar. Yang keempat adalah kedudukan di sisi Allah, ya. Jadi lebih tinggi ya, karena makin berat ujian itu sebetulnya derajat keimanan kita akan menjadi nampak semakin berkualitas, semakin tinggi keimanan seseorang, beratnya ujian. Wah, kalau gitu saya nggak mau iman saya tinggi, bisa nanti berat di ujinya. Nggak begitu. Ujian SMA berat itu menurut anak SD. Jadi ketika iman seseorang meningkat, itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya dan sudah siap dia, ya. Jadi anak SMA dikasih ujian itu berat itu menurut SD, menurut TK, menurut SMP, tapi SMA udah ngejalaninnya sendiri. Kuliah juga tugas akhir itu berat buat SMP, wah pusing tugas akhir tuh. Tapi bagi yang kuliah ya udah siap dia dengan situasi itu. Artinya kalau makin tinggi iman, nanti Allah akan menguji kita ya sesuai dengan kadar keimanan, tapi kita udah siap sebetulnya. Ilmu, wawasan, keimanan kita, ya. Apalagi yang bisa membuat orang bisa sabar, itu ingat sorga, ya. Semuanya akan berakhir nih, kita pasti mati. Terus kemana ujung dari kehidupan ini? Kalau orang udah ingat sorga, oh ada tempat pulang yang kekal di sana. Ingat itu ada siapa yang sedang sakit, repot sekali, tapi dia sabar saja. Ada dunia memang tempat mampir, siapapun nanti bakal pulang. Mudah-mudahan sakit ini yang bisa jadi bekal pulang saya. Saya ingin bisa masuk surga, saya ingin berjumpa dengan Allah Tuhan saya, dan itu bisa mengeliminir banyak kepahitan rasa sakit ketika orang ingat oh surga nanti jumpa dengan Allah. Nah itu betul-betul para mujahid yang berada di padang pasir begitu gersang panas, dalam keadaan saum bertempur lawan musuh. Kenapa sanggup? Karena itu diantaranya adalah memikirkan, aduh saya ingin berjumpa dengan Allah Tuhan saya yang menciptakan saya, yang mengurus saya, menghidupi saya, yang ngasih hidayah. Semangat itu akan membuat sabar menghadapi beratnya medan, beratnya pertempuran, beratnya keadaan. Jadi inilah pentingnya kita terus belajar tentang keadaan surga, belajar tentang pahala, belajar tentang ampunan, karena itu akan membantu kita lebih sabar menghadapi episode hidup ini.